Shalom, selamat sejahtera untuk kita semua, terkhususnya tutor mata kuliah Pancasila yang saya banggakan, Ibu Kusmanik Anjasiwi. Perkenalkan, nama saya Ignur Saadu dengan NIM 0561931138, program studi ilmu hukum semester 1. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas dengan pilihan kedua, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang pertama ialah masa revolusi fisik pada tahun 1945 hingga tahun 1950. Pada masa itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan Pancasila juga dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saat itu juga Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua ialah masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Pada saat itu Indonesia berbentuk menjadi negara bagian atau federal, di mana konstitusi yang digunakan saat itu ialah konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949. Namun karena pada masa tersebut penggunaan atau pengimplementasian Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak sesuai dengan nilai yang terkandung di dalamnya, maka banyaknya rakyat yang menuntut untuk kembali akan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali. Dan oleh sebab itu, masa RIS ini singkat, dan pada masa itu juga Pancasila tidak secara umum dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga ialah kabinet parlementer, yaitu pada tahun 1950 hingga 1965, di mana Indonesia menggunakan undang-undang sementara sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dan pada masa itu, kondisi Indonesia baik politik, ekonomi, dan sosial tidak menentu. Oleh sebab itu, banyaknya masyarakat yang menuntut untuk kembalinya lagi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengikuti nilai-nilai Pancasila. Dan pada saat itu juga Pancasila tidak secara umum dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat ialah masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998, di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang dimana juga dibentuknya P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang dimana juga Pancasila pada saat itu setelah dilengsarkannya Presiden Soeharto, Pancasila saat itu hanya sebagai formalistik dan tidak lagi berkaitan dengan kehidupan bernegara. Dan sebab itu juga pembentukan PN4 pun dicabut. Selanjutnya yaitu masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga saat ini. Ini mana saat ini Pancasila mengalami berbagai yang namanya tantangan dan rintangan. Salah satunya seperti intolerisme, diferensiasi, dan sebagainya. Namun, dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan Pancasila juga menjadi kurikulum dalam pendidikan untuk memajukan kesadaran akan pentingnya nilai Pancasila, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya juga dalam masa reformasi ini, Pancasila juga bersama-sama berjalan dengan demokratisasi dan adanya penegakan HAM. Dari semua masa-masa tersebut yang telah saya paparkan, di mana ada satu nilai Pancasila yang sangat-sangat tercermin dalam setiap masa yang ada, yaitu nilai persatuan atau pada sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana
adanya tantangan-tantangan dari setiap masa tersebut, warga negara Indonesia tetap menggunakan Pancasila sebagai pedoman dan dasar kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Di mana adanya persatuan, kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan, maka Indonesia tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar kehidupan mereka hingga saat ini. Dan nilai persatuan ini hingga saat ini harus tetap digunakan. Dan ini sangat relevan untuk generasi penerus bangsa. Karena Pancasila, generasi saat ini harus membutuhkan adanya nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadinya lagi tantangan-tantangan seperti intoleransi dan diskriminasi. Oleh sebab itu, sila ini sangat penting bagi penerus bangsa Indonesia. Dan dari masa-masa pembentukan Pancasila atau perkembangan Pancasila, saya mengambil pelajaran yaitu di mana Pancasila bukan hanya sekedar nilai-nilainya saja, namun pengimplementasiannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia. Dan Pancasila juga mengajak kita atau membuat kita untuk hidup terus dalam kedamaian, menjadi pribadi yang terus hidup dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Yang dimana itu semua sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Dimana walaupun Pancasila mengalami dinamika dalam penerapannya atau dinamika dalam penerapannya selalu mengalami tantangan, namun Pancasila adalah satu acuan, salah satu pedoman bagi kita untuk menjadi warga negara yang terus berkembang, menjadi warga negara yang baik, dan menjadi warga negara yang selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Sekian video penjelasan dari saya dan paparan materi dari saya. Jika ada yang kurang bisa dikoreksi, dan terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.